Bertemu lagi bersama aku, Witri Widaningsi. Pada video kali ini, aku akan ngasih trik kepada kalian agar usaha kalian berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai target yang diinginkan. Ikuti trik aku ya! Perusahaan pada masa kini harus terus memikirkan bagaimana dirinya dapat terus berada dalam lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu kegiatan mencari peluang di lingkungan pemasaran, maka perusahaan harus melakukan yang pertama, analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threat untuk mengidentifikasi para peluang. Yang kedua yaitu memantau tren industri dan perkembangan pasar. Selanjutnya ada berpartisipasi dalam pameran dan acara industri. Dan yang terakhir yaitu perusahaan harus melibatkan tim penjualan dan pemasaran dalam diskusi mengenai peluang pasar. Tidak sampai di situ saja, langkah selanjutnya yaitu perusahaan harus menganalisis pasar konsumen. Yang pertama, perusahaan harus menganalisis perilaku pembelian dan preferensi konsumen. Yang kedua, perusahaan harus menentukan segmentasi pasar untuk memahami kelompok target. Yang ketiga, perusahaan harus menggunakan analisis demografi, psikografis, dan geografis. Yang terakhir yaitu perusahaan harus melibatkan penelitian pasar untuk mendapatkan wawasan konsumen. Dalam setiap perusahaan atau bisnis tentunya memiliki strategi agar masuk pasar. Tujuannya yaitu untuk memberitahu kepada calon pelanggan tentang produk yang dibuat oleh perusahaan dan untuk membujuk calon pelanggan juga untuk membeli produk tersebut. Untuk memasuki strategi pasar, tentunya perusahaan harus memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah jantung dari bagian pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Selain menjadi entitas fisik, produk juga merangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, organisasi, dan juga ide. Yang kedua adanya price atau harga. Harga produk menjadi nilai moneter yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk dari suatu perusahaan dan ini menjadi komponen pendapatan bagi suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Strategi promosi bisa dilakukan dengan beberapa cara demi bisa berkomunikasi dengan target audiens. Bauran promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik dan pemasar bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat adanya place atau tempat. Faktor tempat atau lokasi pemasaran sangat penting dalam memastikan daya saing produk di pasar semakin besar. Kemungkinan produk dengan memuaskan pelanggan jika produk mencapai titik penjualan sehingga meningkat loyalitas merek. Langkah selanjutnya, perusahaan harus menentukan segmen dan sasaran pasar agar produk sesuai dengan target yang perusahaan inginkan. Yang pertama, perusahaan harus melakukan analisis demografis dan psikografis. Yang kedua, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan kelompok para konsumen. Yang ketiga, perusahaan memilih segmen pasar yang konsisten dengan tujuan perusahaan tersebut. Yang keempat, perusahaan harus mengidentifikasi keunggulan kompetitif untuk segmen pasar tersebut. Selanjutnya, dalam setiap perusahaan tentunya memiliki strategi untuk menghadapi para persaingan. Yang pertama, perusahaan harus menganalisis kelemahan dan kekuatan para pesaing terlebih dahulu. Yang kedua, perusahaan harus menentukan strategi diferensiasi atau biaya yang sangat rendah. Yang ketiga, perusahaan harus mengembangkan inovasi produk atau layanan. Yang keempat, yaitu perusahaan harus membangun merek yang kuat untuk membedakan diri dari pesaing agar ada ciri khas tersebut dalam suatu perusahaan untuk dikenal oleh khalayak masyarakat. Untuk meningkatkan suatu penjualan perusahaan, maka perusahaan harus sering-sering mengupload produk ke media seperti marketplace atau yang lebih dikenalnya dengan sebutan sistem penjualan online. Mengapa sistem penjualan online berkembang pesat di Indonesia? Karena kebutuhan yang semakin meningkat dan karakter orang Indonesia yang selalu ingin belanja mudah dan praktis dengan didukung perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia sehingga mempermudah melakukan usaha secara online. Maka dari itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan zaman tersebut agar produk yang dijual sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus memanfaatkan platform media sosial untuk pemasaran produk. Contohnya, perusahaan memiliki toko tersendiri seperti Shopee, Lazada, dan banyak lagi. Yang kedua, yaitu perusahaan harus menggunakan situs web perusahaan dan platform e-commerce. Yang ketiga, perusahaan harus berpartisipasi dalam pasar daring atau marketplace dan perusahaan harus mengoptimalkan SEO untuk meningkatkan visibilitas online tersebut.
Cara terakhir, perusahaan harus memiliki marketing mix yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, perusahaan harus menentukan produk dan layanan yang akan ditawarkan. Yang kedua, perusahaan harus menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk tersebut. Yang ketiga, yaitu menyusun strategi distribusi yang efektif. Dan yang terakhir, perusahaan harus membangun kampanye promosi dan iklan yang efisien agar promosi tersebut bisa menambah para pelanggan dari sebelumnya.